Untuk news-nya beragam banyak. Dan news yang paling berkesan itu adalah perpisahan terakhir kami di Bromo Tengger Semeru. Itu news paling berkesan dan ya news yang begitu menyentuh hati karena perpisahan terakhir dengan teman-teman semua gitu. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Xmin Manjaya Laya di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Di tahun 2024, kita akan membuka podcast dengan mahasiswa yang baru datang dari luar Pulau Sumatera, mahasiswa PMM yang outbound di Untak di Surabaya. Nah, di sini kita bersama dengan Bang Jose Setiawan. Halo Bang. Ya, halo juga. Oke, baik. Selamat datang di podcast USM Indonesia, di podcast kampus kita. Nah, teman-teman, kita di sini akan berbincang-bincang dan mungkin ngulik-ngulik nih sama Bang Joses. Kemarin Bang Joses ikut pertukaran mahasiswa merdeka di Surabaya nih. Nah, mungkin sebelum itu mungkin Sobat Mutiara bertanya-tanya, siapa sih Bang Joses ini? Mungkin Bang silahkan perkenalkan diri. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jose Setiawan Loi. Saya mahasiswa USM Sari Mutiara Indonesia semester 7 jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, Bang Joses dari Ilmu Komunikasi. Mungkin kami sejurusan ya dan sama-sama di tingkat akhir. Nah, mungkin sebelum saya ngulik-ngulik ini Bang, pada saat Abang mau mengikuti program PMM 3, boleh nggak sih Abang jelasin kenapa sih harus mengikuti program itu? Oke, pertama saya mengikuti program PMM 3 itu sebelumnya ada sosialisasi dari dekan mengatakan bahwa ada program pertukaran mahasiswa yang diadakan seluruh Indonesia dan disuplai oleh Kemendikbud. Jadi Pak Dekan bercerita bahwa pertukaran mahasiswa ini menambah wawasan dan menambah ilmu juga karena kita bakal bertukar di kampus orang lain untuk sementara waktu dan mempelajari apa yang bisa kita pelajari gitu kan. Kemudian iseng-iseng coba daftar. Coba daftar, urus segala semua urus yang diperlukan, berkas-berkas, dan akhirnya keterima di Untak, Surabaya. Nah, mungkin pada saat, boleh nggak sih Abang ceritakan apakah ada susah ini pas, kalau bilang ngisi berkas, atau mungkin ada yang mau diupload, ada nggak sih susahnya, terus pada saat mendaftar, apakah memang di perguruan tinggi itu cuman Abang milih di Surabaya doang, atau memang ada di perguruan tinggi lain? Oke, pertama untuk pengurusan berkas semua aman-aman aja ya, nggak ada kendala yang begitu rumit, semua bisa diatasi. Dan kemarin itu ada 7 PT, aku milihnya 1 di Surabaya, di Untak, 1 di Toraja, 1 di Bali, sisanya ada di Bandung, Jakarta, sama di Jawa Tengah. Dan kebetulan pilihan pertama aku di Untak, dan aku jebolnya di Untak pilihan pertama. Jadi kepilihnya di Untak ini. Nah, Untak ini apa sih Bang kepanjangannya? Untak ini kepanjangannya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Oh, Surabaya. Oke. Nah, mungkin pas Abang sudah nyatakan lulus tuh. Nah, mungkin di laman PM itu kan sudah dijadwalkan kapan keberangkatan mau ke sana. Nah, perasaan Abang nih, mungkin Abang udah kuliah nih di USM Indonesia. Nah, perasaan Abang pas mau, nanti aku bertemu sama orang-orang di sana. Perasaan Abang itu gimana sih pas mau berangkat nih ke sana? Oke, pertama untuk sensasi untuk berangkat ya, ya sedikit senang karena bisa menginjakan kaki di Pulau Jawa, yang apalagi kemarin tempat yang paling jauh saya kunjungi itu Surabaya. Sebelumnya Jakarta, yang paling jauh sekarang Surabaya. Terus dapat experience bisa berteman dengan beberapa teman yang berbeda dari luar pulau, beda suku, dan menambah keakraban solidaritas dengan teman-teman yang ada di sana semua. Nah, dan itu mungkin salah satu kalau dibilang ya harapan Abang nih supaya bisa berteman-teman dengan teman-teman dari seluruh Nusantara. Nah, mungkin pada saat keberangkatan, terus pada saat sudah nyampe nih di Surabaya, di bandara, apakah ada penyambutan nih khususnya di kampus tersebut? Ya, untuk kedatangan kami pertama di Bandara Sidoarjo ya, kami disambut oleh pihak Untak, kemudian dijemput diantar ke tempat peristirahatan. Kemudian setelah 3 hari di situ ada penyambutan yang dilakukan oleh Untak. Nah, di situ kami menghadiri semua proses acara dari awal sampai akhir. Di sana kami disambut sebagai mahasiswa PMM 3.
yang inbound. Gitu. Oke, jadi inbound ke kampus tersebut nih. Iya. Nah, mungkin semua orang merasakan nih Bang, pas ada yang dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan ataupun dari Papua. Mungkin ada perbedaan, kalau dibilang perbedaan budaya, iklim atau cuaca, atau memang dibilang dari makanannya yang ada di Surabaya mungkin beda di daerah masing-masing itu pasti beda. Ada nggak sih Abang rasakan? Kalau untuk sejauh ini terasa banget. Oke. Pertama itu dari teman-teman ya. Saya kan sendiri orang Sumatera dan teman-teman yang di luar Pulau Sumatera itu yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, kalau ngomong itu kadang logat mereka tuh agak susah dimengerti karena masih belum ada penyesuaian ya karena baru pertama. Tapi lama-lama akhirnya udah bisa adaptasi, bisa ngerti. Kemudian kalau untuk dari segi makanannya, kalau untuk dari segi makanan minuman, hampir sama dengan di sini, dengan di Medan, hanya untuk variasinya lebih banyak di sana, lebih banyak gitu. Dan makanan-makanan di sana bisa dibilang range harganya bisa 8 ribuan ke bawah lah, masih cocok lah untuk kaum pelajar gitu. Oke. Nah, untuk cuaca sendiri apakah ada karena yang saya lihat bahwa kadang di Surabaya itu panas ya. Kadang panas tapi kayak apakah cuaca yang seperti di Medan atau gimana nih? Jadi kalau untuk cuaca sebenarnya hampir sama 11-12 dengan di Medan. Hanya kalau dibilang dari faktor geografis, di sana mungkin lebih panas lagi karena 2 bulan pertama aku di sana itu masih belum hujan dan itu cuacanya panas banget. Hanya lama-lama udah bisa beradaptasi dengan iklim, ya udah bawahnya biasa aja. Mungkin agak kaget karena kalau di Surabaya panas banget padahal dekat laut. Mestinya kalau dekat laut kan banyak angin-angin laut tuh kan. Ini agak berbeda gitu. Jadi bawahnya mungkin karena kultur shock yang agak berbeda dari Sumatera dengan Jawa, nyampe ke sana agak kaget gitu kok bisa kayak gini gitu. Mungkin tadi kita bahas bagaimana sih perbedaan iklim, budaya dan makanan di sana. Nah, ini kan maksudnya datang dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua nih. Nah, jadi kan dari kampus kita kan cuman Abang aja nih mewakili dari kampus kita ke sana kan. Nah, cara Abang supaya bisa berkomunikasi dengan mereka supaya akrab itu bagaimana sih caranya? Oke, untuk pertama ya berkomunikasi ya dengan mereka ya. Pertama-tama karena awal kedatangan kita pasti masih canggung kan, belum kenal satu sama lain. Jadi lama kelamaan hari demi hari, terus makin bergaul sama teman-teman, masih makin sering ngobrol kan. Jadi kebawahnya bukan lagi teman tapi udah jadi saudara. Karena yang tadinya udah beda-beda pulau, beda suku, disatukan di satu tempat dan akhirnya harus bisa beradaptasi. Akhirnya udah bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Dan untuk berkomunikasi sejauh ini aman-aman aja karena tidak ada perbedaan yang begitu mencolok banget untuk berkomunikasi dengan yang lain. Intinya masih aman gitu. Oke. Nah, di sana yang lulus berapa mahasiswa sih Bang? Kalau untuk yang kampusan yang menerima ya, kampus untuk yang menerima di sana ada 47 orang. 47 orang yang menerima. Berarti kalian orang cuma 47 orang ya? Iya, 47. Itu kemarin dibagi per kelompok atau memang kalau misalnya saya dengar kalau mau terus nih, itu dibagi per kelompok atau memang semuanya nih? Oke, jadi untuk kami 47 orang ini ada dibagi 2 kelompok. Satu kelompok itu kisaran 23-24 tanpa LO-nya. Jadi kami kalau misalkan ada modnus tuh nggak sama rata aja ikut bareng modnusnya. Ada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau misalkan modnus setiap kelompok ya ke sini ya udah berarti kelompok situ ke situ, kelompok yang ini ya ke sini. Tapi ada saatnya nanti kami itu satu tempat modus gitu. Oke, jadi disatukan gitu ya? Iya, kadang-kadang gitu. Oke, mungkin sebelum saya tanya kemarin pas modus itu kemana aja nih? Nanti mungkin saya tanya ya memang tujuan kita di sana kan kuliah pertukaran mahasiswa merdeka gitu. Nah, ini kan Abang ilmu komunikasi nih di sana. Apakah sistem pembelajaran yang ada di Untak tersebut sama dosen itu berbeda atau gimana? Dan pada saat di sana apakah mata kuliahnya sama atau memang di sana juga beda nih mata kuliahnya yang Abang di sana? Apakah tetap masih semester 7 di sana? Apakah mengikut semester 5 sampai semester 3? Oke, untuk penyesuaiannya di sana ya. Kalau untuk mata kuliah di sana agak sedikit berbeda dengan di Sumatera dan proses pembelajarannya dengan di Sumatera agak berbeda. Kalau di sana mungkin bagi saya untuk dosen-dosennya sendiri humble, enak karena mungkin masih muda ya gitu ya. Terus dari segi mata kuliah
mata kuliah yang belum pernah saya pelajari di sini ada di sana. Jadi nambah wawasan dan nambah ilmu lagi gitu. Tapi tetap peminatannya masih tetap di jurusan saya ilmu komunikasi. Iya, betul. Gitu. Nah, di sini kan orang kalau kuliah di USM kan sore. Nah, di sana pasti pagi kan? Ya. Nah, pagi. Nah, cara abang menyesuaikan yang kemarin pas di sini sore, di sana pagi itu gimana sih? Itu dia agak beda. Jadi kalau misalkan di sini aku kuliah sore, di sana kuliah pagi, jadi harus bangun cepat, menyesuaikan dengan jadwal dan perkuliahan mata kuliah juga di sana. Karena kalau misalkan kita teledor, kasihkan tidur, ujung-ujungnya telat, nggak jadi kampus gitu. Nah, ya udah. Terus saya mau tanya nih, mungkin kita ke modul Nusantara nih. Nah, kebanyakan anak PMM itu mungkin nunggunya pada saat kalau nggak Sabtu ya Minggu. Berarti ini momen yang ditunggu-tunggu nih sama anak PMM nih, kan mau keluar dan jalan. Nah, kemarin pas MUKNUS itu kemana aja sih di Surabaya? Untuk MUKNUS-nya beragam banyak. Dan MUKNUS yang paling berkesan itu adalah perpisahan terakhir kami di Bromo Tengger Semeru. Oke. Itu MUKNUS paling berkesan dan ya MUKNUS yang begitu menyentuh hati karena perpisahan terakhir dengan teman-teman semua gitu. Nah, kemarin Bang, kegiatan MUKNUS-nya itu cuma jalan-jalan doang atau memang misalnya kan MUKNUS ini orang abang mau mempelajari ini, mau mengenal ini, itu ada bagian-bagiannya nggak sih? Oke, dari segi MUKNUS ya, kalau dibilang MUKNUS enak jalan-jalan, tapi di satu sisi kita ada pembelajaran yang bisa diambil, ada pembelajaran interaktif yang bisa dipetik. Kemarin itu kami MUKNUS ke batik, pembuatan batik Madura ya. Di situ kami diajarin cara membatik, cara mengenal budaya di sekitar Jawa Timur itu gimana, kulturnya gimana, budayanya gimana. Jadi kami dapat wawasan, oh jadi budaya di sana gini, oh pembuatan batik itu gini. Jadi selama kami di sana kami MUKNUS jalan, tapi dibarengi dengan ilmu juga. Jadi nggak semata-mata cuma jalan-jalan doang gitu. Nah, apakah kalian cuma mau mengenal budaya doang yang sesuai Bang bilang terus kerjanya juga? Karena yang saya lihat dan saya dengar kegiatan PMM di PMM 3 ini bahwa bukan hanya tentang ya mengenal budaya, tapi kita diajarkan bagaimana kebinekaan, terus kontribusi sosial, misalnya ke panti asuhan, terus ada yang namanya kelas inspirasi nih. Mungkin bisa Abang ceritakan nih tentang bagian-bagian dari MUKNUS tersebut. Oke. Kalau dari segi-segi MUKNUS kami, pertama MUKNUS kebinekaannya. Kebinekaan. Kami MUKNUS pertama itu pergi ke Tugu Pahlawan Surabaya, pergi ke museum. Jadi kami itu mempelajari budaya sejarah para pejuang bangsa itu gimana sih. Terus kami ke sana tuh sekalian melihat, oh jadi begini perjuangan para pahlawan dulu di Surabaya. Karena kan Surabaya kan terkenal kota pahlawan tuh. Kami diajarin tentang budaya di sana, perjuangan para pahlawan, terus banyaklah ilmu yang bisa kami dapat. Dan kemudian kalau untuk kontribusi sosial ya kami kemarin ada pergi juga ke panti asuhan. Jadi kami saling berbagi kasih cinta dan sayang kepada sesama yang kurang membutuhkan. Jadi kami di sini semakin dewasa, semakin bertumbuh karena kami ikut bersama-sama dalam MUKNUS yang menambah wawasan dan pikiran kami gitu. Jadi tapi tidak semata-mata dengan ya itu tadi yang saya bilang cuma untuk EPP aja jalan-jalan. Enggak, ada pembelajaran interaktif yang bisa dipetik dan dimasukkan ke dalam pikiran gitu. Nah, mungkin pada saat ya ngikut MUKNUS lah Sabtu Minggu gitu kan. Nunggu Sabtu Minggu MUKNUS. Ada nggak sih? Kalau bimbingan kan mahasiswa itu kebanyakan cinlok. Ya. Nah, jadi ada nggak sih masuk atau mungkin termasuk abang sendiri nih, apakah sudah merasakan cinlok tersebut? Kan kebanyakan ya nengok TikTok, cinlok nih di PMM, kalau nggak di PMM ya di KKN kan misalnya. Apakah ada abang juga merasakan cinlok di tersebut? Ya jujur saya pribadi ya merasakan. Karena memang ketemu jodohnya emang di sana. Jadi ya bersyukurlah bisa ikut PMM juga, ikut jalan-jalan gratis, dapat pembelajaran yang begitu banyak, dapat jodoh di sana dan bersyukur banget ikut PMM ini. Oke, jadi semuanya bisa dapat lah di sana. Ya bisa dapat. Oke. Nah, mungkin selain pada saat dapat jodoh terus ikut MUKNUS terus perkuliahan, ada nggak sih kayak misalnya
orang kamu tinggal di mana? Di kosan kan? Atau di Iya. asrama? Di kos-kosan? Iya, di kosan. Jadi, ada nggak sih, kalian nggak sih diizinkan mau keluar, misalnya kan keluar sendiri, itu apakah diizinkan atau gimana? Oke, untuk misalkan kalau keluar ya gitu ya, kami dikasih izin sama LO-nya, tapi ada batasan jam pulangnya gitu, jangan sampai lewat dari jam 1, jam 2, karena namanya juga kan kita yang tinggal di tanah orang gitu kan, yang di perantauan kan, kita nggak tahu situasinya gimana. Jadi kami juga menghargai gitu, jangan sampai karena ulah kami yang lain juga bakalan kena kan, kenapa-kenapa. Kalau untuk segi pengizinan untuk keluar ya aman-aman aja, fun-fun aja, dikasih izin gitu. Mungkin pada saat pada saat di Surabaya terus sudah mau mengakhiri PMM 3, ada nggak sih suka duka misalnya pada saat ya dengan teman-teman sama mahasiswa PMM ataupun di perkuliahan, ada nggak sih? Kalau untuk suka duka banyak banget. Pertama dari suka ya. Kalau sukanya ya beruntung banget bisa kenal-kenal dengan mereka. Terus bisa dekat dengan mereka yang tadinya cuma teman doang, tapi udah saya anggap sebagai saudara gitu. Karena betul kata dari PMM 3, bertukar sementara bermakna selamanya. Sementara bertukar, tapi kenangannya dan semua yang pernah dilalui di sana bakalan selalu terasa, bahkan selalu ada untuk selama-lamanya. Jadi gak maunya gagal move on ya sama teman-teman semua. Jadi ya untuk suka-sukanya ya ngena banget sih. Kalau untuk dukanya palingan untuk perpisahan doang ya. Perpisahan ya memang itu yang paling berat gitu ya, karena meninggalkan teman-teman semua, pulang ke PT asal masing-masing. Dan akhirnya udah pulang ke PT asal masing-masing, untuk berkomunikasi pun agak sedikit sulit gitu. Yang tadinya di sana ngomong asik, sering keluar-keluar bareng gitu kan. Nah sekarang udah pulang ke PT asal, mungkin ya komunikasi sudah agak sedikit berkurang gitu. Nah itu kan suka dukanya. Nah ini kan sudah resmi nih kemarin mau mengakhiri PMM 3, mungkin pada saat, boleh nggak sih abang ceritakan pada saat closing itu kan dilibatkan semua mahasiswa PMM 3 yang di Untek itu akan dilibatkan nih dalam closing tersebut. Bagaimana sih pada saat penutupan di Untek PMM 3? Oke, untuk penutupan closing ceremony kami di sana ikut berperan aktif semua di dalam kegiatan. Dan waktu selesai closing ceremony ya kami kumpul, selesai acara kami kumpul, baru kemudian nangis sejadi-jadinya karena tinggal mengingat H2 lagi untuk kepulangan. Jadi kami closing ceremony itu hari Jumat, minggunya udah balik. Jadi untuk kemana-mana pun lagi udah nggak ada lagi waktunya, tinggal 2 hari lagi. Habis itulah momen paling berkesan juga di closing ceremony. Semua teman-teman menampilkan performa yang begitu baik, yang begitu oke, karena itu adalah acara kami yang terakhir dan acara yang paling berkesan bagi kami untuk sebelum pergi ke PT asal gitu ya. Mungkin itu aja. Mungkin terakhir nih Bang, mungkin ada kesan pesan nih ke teman-teman yang ada di untuk Surabaya kemarin yang ikut PMM 3 dan sekarang sudah pergi ke tempat asalnya masing-masing nih. Dan mungkin kesan pesan juga nih ke teman-teman yang sedang mau mengikuti nih PMM 4. PMM 4 ya? Iya. Oke, kesan pesan untuk mahasiswa PMM 3, khususnya teman-teman saya semua, karena kita udah pulang ke PT asal masing-masing, tolong kita tetap komunikasi, jangan sampai ada yang melupakan satu sama lain. Karena kita adalah family, kita masih panjang perjalanan, walaupun kita udah pisah masing-masing, tapi ingat semua suka duka, kenangan-kenangan kita yang kita jalani di Surabaya semua ya. Dan untuk mahasiswa yang ingin ikut PMM 4, persiapkan diri kalian baik-baik, terus kalian lihat tempat kampus yang kalian pilih itu gimana kondisinya, situasinya, geografisnya gimana, dan sebagainya gitu. Oke. Mungkin paling terakhir nih, satu kata nih buat program pertukaran mahasiswa Merdeka. Satu kata untuk program pertukaran mahasiswa Merdeka ya. Satu kata aja, keren. Keren. Nah, jadi terima kasih buat Bang Jose sudah meluangkan waktunya dan sharing-sharing, dan
saya bikin ngulik apa sih kegiatan abang yang pada saat dari mulai abang mendaftar, terus lewat, terus lulus, terus ke sana pada saat berangkat, terus pada modul Nusantara. Saya mengulik banyak hal dan saya mendapat banyak pelajaran sama Bang Cus bahwa sesuai dengan moto yang di PMM3 bahwa PMM3 bahwa bertugas sementara bermakna selamanya. Jadi apapun kegiatannya itu pasti ada maknanya nih. Iya, betul banget. Jadi Sobat Mutiara, sampai di sini aja kita ngulik-ngulik bersama Bang Jose Setiawan Loi. Saya Iksan Menjalal pamit. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Sampai jumpa.